Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kamu? Baik, baik, baik. Lah, kok di situ ada yang cemberut? Si Queen biasanya bawel, sekarang jadi pendiam tuh. Cemberut-cemberut, ada apa tuh? Wah, loh, kok si Kalista juga tuh mukanya? Adik-adikku sayang, selamat datang di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga Minggu 10 November 2024 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam. Adik-adik, sebelum kita mulai nih ya, adik-adik tahu nggak 10 November itu di Indonesia memperingati apa? Yuk, ayo apa yuk? Ih, pintar ya si Rajas. Hari pahlawan. Iya, kita juga mau jadi pahlawan-pahlawan Allah. Hari ini kita bertemu, kita bersuka cita. Yuk kita rekam pujian bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo berikan salam pada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Betul kan? Kita semua bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami tidak bisa pergi sekolah minggu. Mengucap syukur Bina Warga mengadakan kebaktian sekolah minggu online, sehingga kami boleh tetap pergi sekolah minggu melalui rumah kami masing-masing melalui jaringan internet. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang bikin kita senang adalah kita sebagai anak Tuhan, dan anak Tuhan itu harus hidup jujur.
Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong, bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong, bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, bohong, itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita sekarang belajar kebenaran firman Tuhan dari Pinter Alkitab. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan mengajarkan kita untuk jujur. Belajar dari kisah siapa ya? Masih tentang Yosua dan bangsa Israel. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Hai, hai, hai. Halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Wah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semua sehat-sehat.
Kalaupun ada yang sakit, Kak Dina nanti doakan ya buat adik-adik yang sedang sakit, tapi tetap semangat sekolah minggu secara online ya. Kak Dina akan bercerita sebentar lagi, tapi sebelum bercerita kita semua berdoa dulu yuk. Lipat tangan, Kak Dina yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa bertemu secara online melalui YouTube Bina Warga. Tuhan, berkati kami semua yang hadir saat ini untuk belajar mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dina. Kiranya kami dapat duduk dengan diam, memahami, menghormati firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat bertumbuh di hati dan pikiran kami, dan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat akan firman Tuhan. Berkati Kak Dina yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan mampukan Kak Dina untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Sakit apapun itu, tolong Tuhan sembuhkan dan pulihkan supaya eh, mereka semua dapat kembali beraktivitas dan tetap setia sekolah minggunya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, semua sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kalau gitu Kak Dina mau share cerita dari Kak Dina. Diambil dari perjanjian lama ya adik ya. Cukup panjang nih. Dua pasal dari Yosua. Yaitu Yosua 7 dan 8 ayat 1 sampai 29. Kak Dina tidak membacanya, tapi Kak Dina akan bercerita ya secara online untuk adik semua. Mungkin kalau adik ingin membacanya nanti di rumah ya bersama mama dan papa, boleh dibuka 7 Yosua 7 ayat 8, Yosua 7 dan 8 ayat 1 sampai 29. Judulnya belajar dari kisah kota Ai dan Akan. Tuhan ingin kita jujur. Ternyata Tuhan mau kita semua anak Tuhan menjadi jujur. Karina mau tunjukkan sebuah video cerita tentang kejujuran. Nika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya, sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap Bu Neng, nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Ah, ternyata apa yang dilakukan Dika, adik, ya, dia berbohong kepada mamanya sendiri ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh salah satu bangsa Israel. Nah, saat itu bangsa Israel baru saja memenangkan peperangan dengan bangsa Yeriko. Mereka berhasil merebut kota Yeriko yang dipimpin oleh Yosua, ya, dan berhasil mengambil barang-barang milik bangsa Yeriko, yaitu berupa emas, perak, tembaga, logam, semua yang dimiliki oleh bangsa Yeriko diambil oleh bangsa Israel untuk dikhususkan kepada Tuhan. Ya, Didik ya, karena mereka sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang sudah membantu mereka memenangkan peperangan bangsa Israel dengan bangsa Yeriko. Tapi adik, ada yang ingin memiliki barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan itu. Siapakah dia?
Kita lihat ya. Nah, Pak Yosua ya sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yaitu kota Kanaan nih. Ada kota Kanaan. Nah, mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan ya. Sungai Yordan sudah mereka seberangi tapi mereka harus berhadapan dengan bangsa Yeriko saat itu. Nah, mereka berperang dan Tuhan ternyata menyertai mereka menolong mereka sehingga mereka berhasil memenangkan perang itu. Nah, kemudian mereka harus kembali berperang melawan bangsa Ai karena tidak mudah Didik ya menuju ke tanah perjanjian Tuhan yang di kota Kanaan itu ada banyak bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Yaitu salah satunya bangsa Ai ya di kota Ai. Nah, Pak Yosua menyuruh beberapa orang Israel untuk memata-matai atau menyelidiki, melihat-lihat, ya, mengintai ada apa di kota Ai, bagaimana orang-orangnya, apakah banyak, apakah badannya besar-besar, apakah mereka bahagia, berbahaya, apakah mereka berbahaya? Nah, eh, Pak Yosua ingin mengetahui sebelum mereka berperang melawan bangsa Ai. Akhirnya ada beberapa orang yang diutus oleh Yosua melihat kota Ai. Dan mereka kembali menyampaikan kepada Yosua, kata mereka yang diutus oleh Pak Yosua, Pak Yosua, kita nggak usah banyak-banyak ke kota Ai. Di sana tidak banyak jumlah penduduknya. Mungkin dari kita bisa bawa 2.000 atau 3.000 saja, Pak Yosua. Gak usah semua bangsa Israel pergi ke sana. Mereka tidak sebanyak dengan jumlah kita. Oh gitu, kata Pak Yosua. Baiklah. Kalau begitu besok kita bawa 3.000 orang berperang melawan kota Ai. Kita rebut mereka ya. Dan benar adik 3.000 bangsa Israel masuk eh, menyerang kota Ai. Dan ternyata adik bangsa Ai mereka sudah siap melawan bangsa Israel. Mereka membawa perisai, pedangnya, dan menyerang bangsa Israel yang datang hanya 3.000 orang. Ya, adik ya, ternyata mereka juga bangsa Ai lebih banyak dan menyerang bangsa Israel sehingga mereka berhasil memukul mundur bangsa Israel. Ada 36 orang yang berhasil mereka bunuh, bangsa Ai bunuh. Bangsa Israel jadi ketakutan. Mereka langsung lari mundur, kabur ke tempat mereka, ya, ke tempat mereka, ke tempat perkemahan mereka. Dan mereka menyampaikan kekalahan mereka kepada bangsa Israel dan Yosua. Dan tua-tua di sana juga Pak Yosua mereka bersujud sungkur ke tanah. Mereka heran kenapa kita bisa kalah. Kenapa kita kalah dengan bangsa A yang tidak banyak jumlahnya. Wah, mereka sujud sungkur di depan eh, bait di depan tabut Allah ya, adik. Dan Yosua berteriak pada Tuhan sambil menangis. Tuhan, apa maksud Tuhan? Kami sudah menyeberangi sungai Yordan. Tinggal sedikit lagi kami menuju kota Kanaan. Tapi ternyata kami dikalahkan oleh bangsa Ai, bangsa yang tidak sebesar dengan bangsamu. Apa maksud Tuhan? Lebih baik kami tidak usah menyeberang sungai Yordan. Mungkin kami lebih aman di sana daripada kami harus menanggung malu dilihat bangsa Kanaan nantinya ternyata bangsa Israel itu tidak sebesar eh, omongan mereka. Wah, Yosua berteriak kepada Tuhan dan apa kata Tuhan adik? Yosua, tidak tahukah kamu karena di antara bangsa Israel ada yang berbuat dosa. Mereka telah mengambil barang yang dikhususkan untukku. Yosua kaget. Sekarang kamu panggillah semua bangsa Israel, suku-sukunya dan keluarga mereka, masing-masing kamu periksa. Apakah ada di antara mereka yang berani mengakui perbuatan mereka sudah mengambil barang-barang yang dikhususkan untukku. Yosua memanggil dan memeriksa satu persatu setiap keluarga dari setiap suku bangsa Israel. Dan ternyata ada yang mengaku. Yaitu siapa, adik? Akan. Namanya Akan. Apakah benar kamu yang mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan itu akan menanggung malu, adik ya? Dia sujud, minta ampun, maafkan aku, Pak Yosua. Iya benar, aku yang mengambil semua beberapa barang eh, milik yang dikhususkan untuk Tuhan.
Dan kemana barang itu sekarang? Aku sudah sembunyikan di dalam kemah, di bawah tanah kemahku ya, Pak Yosua. Maafkan aku sangat memiliki barang tersebut. Aku jadi lupa bahwa itu adalah untuk Tuhan. Maafkan aku. Dan orang-orang bangsa Israel disuruh Yosua untuk mengambil, melihat barang-barang yang disembunyikan oleh Akan itu ya, Dik ya. Ternyata benar, ada sebatang emas, ada logam-logam yang disembunyikan. Dibawa semua, kembalikan kepada Yosua. Dan ternyata dan seluruh keluarganya harus mendapat hukuman, Dik. Karena mereka sudah berbuat dosa mencelakakan bangsa Israel yang sampai meninggal 36 orang itu ya Didik ya. Dan mereka sehingga mereka juga dikalahkan oleh bangsa Ai. Akhirnya Akan dan semua keluarganya, anak-anak dan istri yang dihukum mati ya Didik. Ya, karena saat itu dosa harus dihukum. Sama seperti kita, Didik. Dosa kita juga harus dihukum. Tapi hukuman kita sudah ditanggung oleh siapa? Tuhan Yesus, betul sekali. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia memberikan darahnya untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi kita tidak lagi di dalam hukuman dosa. Tapi Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan lagi kita berbuat dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni, jagai diri kita untuk tidak lagi berbuat dosa. Nah, lihat nih, Akan dan keluarganya sampai mati, ya adik ya, meninggal karena dosa mereka sendiri dan dikubur di bawah dalam batu-batu yang besar di situ oleh Yosua dan bangsa Israel menjadi tanda bahwa di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu keluarga Israel. Dan Tuhan berkata lagi kepada Yosua, Yosua, sekarang kamu jangan takut dan tawar hati. Bawalah bangsa Israel pergi menyerang bangsa Ai. Aku akan menyertai kalian. Bangsa Ai akan kalah oleh kalian. Beserta rajanya akan kuberikan untuk kalian. Yosua menjadi semangat. Akhirnya dia menyuruh bangsa Israel, tentara-tentara yang paling hebat, sebanyak 30.000 sekarang dibawanya, adik ya. 30.000 tentara Israel yang hebat-hebat untuk pergi dahulu menyerang bangsa Israel. Tapi Yosua mempunyai cara. Mereka harus bersembunyi dahulu, ya. Nah, Yosua dan 5.000 orang akan mencoba masuk menyerang bangsa Israel besok paginya dan mereka akan masuk dan yang 30.000 itu harus bersembunyi dulu ya nanti di saat Yosua memberikan tanda mereka boleh menyerang bangsa Israel. Nah, adik-adik ya, Yosua dan 5.000 orang itu menyerang bangsa Ai tahu. Mereka langsung keluar semua. Wah, bangsa Israel mau mencoba menyerang mereka lagi. Wah, mereka menyerang lagi bangsa Israel. Keluar semua, seluruh laki-laki, seluruh pemuda-pemuda dan semua pria ya adik ya. Pergi keluar menyerang bangsa Israel. Ya adik, mereka melihat bangsa Israel yang keluar, yang datang itu lebih banyak. Mereka keluar juga semuanya. Tapi hanya laki-laki. Yang perempuannya tidak ada, tidak pergi hanya di dalam tempat kota mereka dan tidak ada satupun laki-laki yang tinggal, adik ya. Nah, bangsa Ai tidak tahu ternyata masih ada 30.000 orang lagi ya yang bersembunyi. Mereka hanya mengejar yang 5.000 orang itu adik. Dia serang, dia ikuti bangsa Israel. Bangsa Israel pura-pura ketakutan mundur. Mereka pergi. Nah, bangsa Ai bilang, ayo serang, serang bangsa Israel. Mereka mencoba menyerang. Ternyata yang 30.000 orang itu masuk dan Yosua memberi tanda, mengangkat tangannya ya seperti kata Tuhan, mengangkat tangannya tanda bangsa Israel yang 30.000 orang itu boleh menyerang kota Ai dan membakar kota Ai. Semua harus dibakar. Wah, dan lihat. Wah, kota Ai dibakar. Tidak ada satupun yang hidup di dalam kota itu adik ya. Akhirnya tentara-tentara bangsa Ai yang mencoba menyerang bangsa Israel kaget melihat kota mereka eh, dibakar. Api membumbung tinggi, asap membumbung tinggi. Mereka kaget. Akhirnya bangsa Israel yang tadinya
mundur, mereka berbalik arah menyerang bangsa Ai. Mereka menyerbu dan menyerang. Mereka menjadi ketakutan bangsa Ai ya, adik ya. Oh, jadi ketakutan dan bingung kok mereka diserang dari belakang. Sekarang, wah, semua tidak ada yang hidup, adik ya. Semua mati diserang oleh bangsa Israel. Mereka kalah, termasuk raja mereka masih hidup diberikan kepada Yosua sebagai tanda bahwa mereka sudah berhasil memenangkan kota Ai. Dan mereka juga memasuki rumah-rumah bangsa Ai untuk mengambil barang-barang berharga yang dimiliki bangsa Ai untuk dikhususkan kepada Tuhan. Ya, mereka pulang kembali ke tempatnya dan membiarkan kota Ai itu terbakar, ya, terbakar habis, tidak tersisa sama sekali. Dan mereka berhasil membawa barang-barang yang dimiliki oleh kota Ai, termasuk ternak-ternaknya, diambil untuk bangsa Israel. Ternyata Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, adik, seperti tadi cerita eh Kak Dina tadi kan, yang video cerita tadi, masih ingat si Dika? Nah, Dika juga berbohong ya, adik ya. Dia ingin mengambil yang bukan menjadi miliknya, seperti yang dilakukan oleh Akan. Kita lihat kembali, apakah Dika menyesal dengan perbuatannya tersebut? Apakah dia tetap melanjutkan perbuatannya tersebut? Jadi nggak enak, merasa, Ah, duh, perasaan aku jadi nggak enak, merasa bersalah banget deh, udah nggak jujur sama mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Dika, Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji nggak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. bagaimana dengan adik-adik? Siapa yang di sini pernah berkata tidak benar atau tidak jujur kepada mamanya, kepada papanya, atau pada teman-temannya, kepada gurunya? Ada tidak? Jangan ya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau berkata yang benar karena pasti ada akibatnya ya kalau adik tetap membiarkan berbohong, tetap tidak berkata benar, pasti ada akibatnya adik ya. Adik tentu akan merasa malu, bersalah itu merupakan akibat kalau adik berbuat dosa karena Tuhan yang mengingatkan adik. Nah, itu adik ya, belajar berkata yang benar ya, berkata yang jujur, dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Ya, bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Seperti yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini diambil dari Zakaria 8 ayat 16. Berkatalah benar. Tuh, firman Tuhan hanya mengatakan, berkatalah benar. Ya, yang benar. Jangan berkata yang tidak benar. Oke, adik bisa hafalkan ayat ini? Adik ingat supaya memberi kekuatan buat adik-adik agar adik tetap mau berkata yang benar. Yuk, sama-sama yuk. Dari Zakaria 8 ayat 16. Satu, dua, tiga. Zakaria 8 ayat 16. Berkatalah benar. Mudah ya, diingat ya. Oke. Nah, itu dia cerita Kak Dina hari ini. Semoga memberi kekuatan dan pelajaran buat adik-adik untuk menjaga diri adik-adik selalu jujur, mau berkata yang benar. Oke, Kak Dina akan tutup dalam doa, semuanya lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik.
mengingatkan kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang mau berkata yang benar dan jujur, sehingga hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Kadina, terima kasih untuk adik-adik semua. Dan ya Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Kadina. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah semuanya. Tuhan memberkati kalian. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, selalu ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini sebagai ungkapan syukur, karena kita sudah memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke pihak gereja, atau boleh minta papa atau mama transfer ke rekening gereja. Atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya dibawa, masukkan dalam kantong persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Terima kasih kalau kami boleh bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan. Semuanya juga adalah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih kalau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih kalau kami boleh sekolah dan belajar untuk masa depan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati selalu ada dalam keadaan aman, damai, dan tentram.
Kami juga berdoa untuk Bina Warga, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami tetap punya hati yang sukacita di dalam melayani di sekolah minggu ini. Kami berdoa juga buat mereka yang tidak bisa hadir di kebaktian sekolah minggu, tetap bisa ikut sekolah minggu online Bina Warga ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita jujur. Belajar dari peristiwa Yosua, kota Ai, dan Akan. Iya adik-adik, Tuhan mau kita jujur, tidak berbohong, mengatakan apa adanya, walaupun itu nggak menyenangkan. Ayo kita jujur pada mama, pada papa, terlebih pada Tuhan, pada diri kita sendiri. Dan di akhir sekolah minggu ini, kita naikkan satu pujian. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Tapi ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Nah iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mari kita berkata, aku anak jujur. Aku anak jujur. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.